Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang ketika kita sholat harus mengingat Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang kita ingat tentang Allah itu? Para jamaah yang dirahmati Allah, sholat adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ada yang diwajibkan dan juga ada yang disunnahkan. Jadi salat wajib itu atau salat fardu itu ada dua. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain terdiri dari 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan fardu kifayah menyelenggarakan sholat jenazah. Kemudian ada juga yang diwajibkan oleh Allah ketika kita tidak dapat melaksanakan atau melalaikan kewajiban, terutama kewajiban sholat 5 waktu itu, maka kita juga dianjurkan untuk mengqadha salat tersebut. Jadi mengqadha menurut mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya itu harus diqadha, artinya diganti di waktu-waktu yang lain apabila salat tersebut tertinggalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau sholat sunat itu banyak macamnya. Di waktu pagi itu ada sholat duha. Di waktu malam itu bisa sholat hajat, sholat taubat. Taubat itu bisa malam, bisa siang. Hajat demikian juga. Kemudian sholat tahajud, witir. Kalau di bulan Ramadan, sholat tarawih. Yang mengiringi sholat wajib 5 waktu itu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Jadi banyak sekali sholat sunnah itu yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda taat dan patuh kita kepada Allah. Jadi tujuan daripada kita diperintahkan sholat oleh Allah untuk menyembah kepadanya, tujuannya adalah wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi kita sholat itu mesti harus mengingat Allah. Lalu pertanyaannya, apa sih yang kita ingat tentang Allah itu ketika kita melakukan ibadah sholat? Apanya yang kita ingat? Nah, untuk jawabannya ini, maka kita harus berpedoman kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat ini terdiri dari 2. Pertama adalah gerakan, kemudian dilanjutkan
bacaan. Jadi setiap gerakan ada bacaannya. Nah, bacaan itulah nanti yang menuntun kita kepada ingat pada Allah. Dari bacaan itulah yang membuat kita ingat kepada Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bacaan-bacaan yang di dalam sholat itulah yang menuntun kita bagaimana kita harus mengingat Allah. Jadi sesuai dengan bacaan yang kita baca ketika kita sholat. Itulah yang dianjurkan. Jadi kita sholat bukan sembarang ingat kepada Allah. Hanya ingat pada Allah itu sih sah-sah saja. Tapi alangkah sempurnanya kita mesti berpedoman kepada apa yang kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu adalah tuntunan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mengingat Allah secara rapi, maka mau tidak mau kita harus tahu sedikit banyaknya tentang arti, tentang terjemahan yang kita baca di dalam sholat itu. Misalnya saja, awal sholat di sini adalah takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram, disinilah masuk niat untuk melakukan sholat. Jadi pada saat kita takbiratul ihram, maka zikir kita, ingatan kita, selain kita mengajukan kepada Allah bahwa aku sholat 2 rakaat dan sebagainya, itu yang kita ingat pula adalah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Jadi disinilah yang kita ingat. Apanya? Yaitu Allah yang maha besar. Inilah yang kita ingat. Bahwa kita ingat pada saat takbir, selain dari tekad kita untuk menyatakan kepada Allah untuk sholat berapa rakaat, misalnya zuhur, asar berapa rakaat, karena Allah Ta'ala. Jadi takbirnya Allahu Akbar itu Allah yang maha besar. Tidak ada yang besar melainkan hanya Allah. Makhluknya kecil. Seluruh alam semesta makhluknya itu kecil. Yang besar adalah Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi sesuai dengan urutan dalam sholat. Kita membaca doa iftitah. Nah, dari bacaan doa iftitah itulah yang menuntun kita untuk ingat kepada Allah secara rapi. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, sampai seterusnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, di situ tempat kita ingat. Misalnya, inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kepunyaan Allah, milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Allah Tuhan semesta alam. Jadi salat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita ingat. Jadi banyak bacaannya itu doa iftitah. Misalnya yang terakhir, wa ana minal muslimin, dan kita bertekad, berikrar bahwa aku adalah termasuk kelompok golongan orang-orang muslim, orang-orang Islam. Jadi kita ingat kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok kaum muslimin atau orang-orang Islam. Kemudian kita lanjutkan surah Al-Fatihah. Nah, disitulah yang menuntun kita untuk ingat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tahu artinya, dengan nama Allah pengasih dan penyayang.
Dan jadi situ kita ingat bahwa Allah termasuk yang pengasih, yang penyayang, mengasihi seluruh makhluknya. Kemudian sayang kepada kaum muslimin yang taat kepada Allah. Semua dikasih oleh Allah, baik yang taat ataupun tidak, yang Islam ataupun yang kafir, semua dikasih oleh Allah. Jadi kita ingat Allah Maha Pengasih. Pada saat kita membaca itu, itulah yang menuntun kita. Bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kita juga membaca dalam Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Maka kita minta tunjuki jalan-jalan yang lurus. Akhirnya sampai seterusnya. Lalu kita membaca surah-surah, baik yang pendek atau yang panjang. Di situ dengan bacaan-bacaan tersebut, terjemahannya, itulah yang membuat kita ingat kepada Allah, menuntun kita untuk ingat kepada Allah. Jadi pikiran kita tidak lari selain dari apa yang kita ungkapkan kepada. Oleh sebab itu, sebenarnya kita sholat itu adalah berdialog kepada Allah. Berdialog. Nah, karena di dalam yang bacaan sholat itu ada dialognya kepada Allah. Permohonan kepada Allah. Pernyataan kita kepada Allah. Kemudian kita ruku. Allahu Akbar. Jadi ingat lagi kita kepada Allah yang maha besar. Besar kedudukannya. Dia meliputi alam semesta dan seluruh isinya. Kita membaca di waktu ruku, itu menunjukkan kita ingat kepada Allah ketika ruku. Apa yang harus kita ingat? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi kita ingat kepada Allah yang maha agung. Kita hayati di situ bahwa Allah maha agung dan kita memujinya. Pujian Allah itu, pujian kita itu maksudnya tentu akan kembali kepada Allah karena pujian itu hanya milik Allah. Kemudian kita yakin bahwa Allah itu adalah maha agung. Kita mengingat dia bahwa dia adalah maha agung ketika kita dalam keadaan ruku. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Maka kita yakin, kita ingat bahwa Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Nah, kita ingat bahwa Allah adalah maha mendengar selain dari maha melihat. Kemudian ada doanya juga tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan sujud. Nah, jadi di waktu sujud kan diawali dengan Allahu Akbar. Ingat lagi kita kepada Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud. Salah satu doanya atau bacaannya, tasbihnya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita ingat lagi kepada Allah yang maha tinggi. Tinggi dari segala sesuatu. Tinggi kedudukannya. Jadi kita ingat kepada Allah yang maha tinggi. Dan segala pujian adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita, pikiran kita tidak lengah dengan kita mengikuti tuntunan-tuntunan dari Rasulullah tentang bacaan-bacaan di dalam sholat itu. Sebenarnya bacaan dalam sholat itu adalah untuk menuntun kita ingat kepada Allah. Itulah sebenarnya yang harus kita ingat dalam sholat. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, di situ kita ingat kepada Allah, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Belas kasihanilah aku. Dan cukupkanlah segala kekuranganku. Dan angkatlah derajatku. Dan berilah rezeki kepadaku. Berilah aku petunjuk
berilah aku kesehatan dan berilah aku ampunanmu ya Allah. Jadi ingat kita kepada Allah, bahwa Allah pemberi rezeki, pemberi kesehatan, mengampuni kita. Ini sebenarnya yang kita baca itulah jalan untuk mengingat Allah ketika kita sholat. Kemudian terus lanjut sampai tahiyat akhir. Sampai ke tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Maka kita ingat kepada Allah ketika membaca itu. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu miliknya Allah. Dan terus dari bacaan. Kemudian kita salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ingat lagi bahwa salam ke kanan ke kiri memberikan salam keselamatan. Siapa yang kita tujukan salam kita itu ke kanan dan ke kiri, itu ada 3 yang kita tujukan. Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah kepada kalian. Siapa dia? Kepada kaum muslimin, muslimat yang berada di sebelah kanan kita, baik dia dalam keadaan sholat atau tidak. Serta para nabi dan para rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para malaikat al-muqarrabun, para malaikat al-muqarrabin, malaikat yang dekat-dekat dengan Allah, yang sangat dekat dengan Allah, atau malaikat yang lainnya. Kemudian yang ke kiri sama juga, kepada kaum muslimin, kepada para nabi, dan kepada para malaikat. Jadi salam kita tertuju. Jadi kita ingat pada saat kita memberi salam, kita ingat kepada Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan salam tersebut kepada yang kita tuju itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itulah sebenarnya cara kita mengingat Allah ketika kita sholat. Jadi tidak sembarangan kita mengingat Allah. Jadi sesuai apa yang kita ungkapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah dalam bacaan. Oleh karena itu syarat utama untuk kita bisa khusyuk mesti harus sedikit tahu tentang terjemahan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itulah kesimpulan apa yang harus kita ingat. Yang kita ingat adalah sesuai apa yang kita baca, karena disitulah tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.